Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Tak terlambat juga saya mengucapkan Merry Christmas, Happy New Year, selamat masuk ke tahun yang baru di 2023 ini. Kita percaya Tuhan yang sama tetap ada buat kita, amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita memulai doa kita yang pertama di tahun ini. Dengan sungguh hati kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa buat malam hari ini Tuhan kami boleh berjumpa Tuhan dengan saudara-saudara seiman kami. Untuk kami boleh bersekutu bersama dalam persekutuan doa ini ya Bapa. Semua oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh ada memasuki tahun yang baru ini Tuhan. Karena kasih setia-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu memulai Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan sepanjang tahun ini kami boleh berjalan dengan Tuhan. Tuhan yang sama tetap ada menyertai setiap kami, membimbing kami, menuntun kami lebih lagi. Dan kami mau Tuhan, di tahun ini kami boleh semakin bertumbuh Tuhan akan pengenalan dengan Engkau Tuhan. Semakin setia Tuhan mengiring Engkau, karena Engkau Allah yang setia selalu ada bagi kami. Memberkati Tuhan malam hari ini, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita datang pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurna atas hidupku, akan indah bagimu. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Mari sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
perbuatan. Dia Allah yang setia, Kau Allah kami yang mulia Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi. Katakan agar indah, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Ini kerinduan kami Tuhan memasuki tahun yang baru ya Bapa, agar hidup kami semakin indah di hadapan-Mu ya Tuhan, agar hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah kami yang setia, yang menjadikan setiap kami, Allah yang setia menuntun kami sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan. Angkat suara-Mu sembah, angkat suara-Mu memuji Tuhan yang setia. Dia selalu ada bagi kami, Allah yang mulia, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Tiada nama lain yang setia. Mari sama-sama kita angkat suara, kita memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu Dia yang setia dalam hidup ini, Dia yang memulai yang terbaik dalam hidup ini. Tiada nama lain, hanya nama-Mu Tuhan yang setia, yang memelihara kami. Sungguh tiada nama lain, sungguh tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Kita lama-lama ya say haleluya. Oh Tuhan, oh Bapa. Kita lama-lama ya sekarang. Oh haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki tahun yang baru oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan saja kami mampu ya Tuhan. Dan kami sungguh yakin kasih yang sama ini tetap ada bagi kami Tuhan memasuki tahun ini ya Bapa. Hari lepas hari kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjauh dari kasih-Mu ya Bapa. Karena kami tahu kasih-Mu saja yang sungguh mempesona hati dan hidup kami Tuhan, bukan yang lain ya Bapa, bukan yang lain ya Yesus. Hanya kasih setia Tuhan saja yang terus tinggal dalam hidup kami ya Bapa. Mari sama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan, kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama kita katakan, kasih-Mu ya Tuhan.
hanya kasih Tuhan saja, kuasa-Mu katakan, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku. Katakan lebih dari yang ku perlu. Kau menyediakan, sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur, katakan kasih-Mu ya Tuhan, selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Limpahkan bagiku, melebihi apapun Tuhan, lebih dari yang ku perlu. Kau menyediakan, Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kasih yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Lebih dari yang ku perlu, Kau sediakan, Kau sediakan. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidup kami, sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Ku sepanjang umur hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Bahkan sampai akhir hidup kami mau terus menyembah Tuhan. Sepanjang umur hidupku, katakan sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan, sepanjang umur hidupku. Biar hanya kasih Tuhan saja yang mempesona kehidupan kita. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Hanya kasih Tuhan saja yang terus mempesona hati dan hidup kami Tuhan. Bukan berkat-berkat aja Tuhan, bukan mujizat saja Tuhan yang buat kami terpesona, tapi karena kasih Tuhan yang mau ada dari kami itu yang membuat kami terpesona Tuhan. Melewati segala musim dalam hidup kami, tapi Kau berkata kasih-Mu Tuhan yang mempesona hati kami.
apapun boleh terjadi di dalam tahun ini ya Tuhan, yang kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun ini atas hidup kami Tuhan. Tapi yang kami sungguh yakin dan tahu Tuhan, bahwa kasih Tuhan itu ada dalam hidup kami. Kasih Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami mau terus setia Tuhan dalam mengiring Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah kami yang besar, Allah yang setia Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Allah pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Angkat tangan kita katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Oh Kau Yesus yang selalu, hanya Dia yang membuat kita terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, oh hanya Kau yang layak. Sekarang dua tangan kita angkat tangannya Tuhan, nyatakan dari hatimu, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, oh hanya Kau yang layak. Lebih sungguh lagi nyatakan dan percaya, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus selalu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Katakan hanya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku Hanya Yesus Allah yang besar yang membuat kami terpesona, dan kami mau terus bersukacita di dalam-Mu. Umat yang percaya sama-sama kita katakan sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Kita mau terus mengikut Tuhan, mau setia mencintai Dia apapun yang terjadi. Katakan amin. Mari kita bersorak buat Tuhan. Kita percaya biar bumi berlalu, matahari tak bersinar, tapi kita percaya kasih setia Tuhan dalam hidup kita, dan kita mau mencintai Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikatakan pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa saudara? Ini yang kami percaya Tuhan, tak pernah ingkar janji. Semua yang semua yang keras katakan pasti akan digenapi. Yang percaya lebih katakan saya cinta Yesus. Yesus, Yesus cinta. Oh shalala. Kami mau
Sambil tepuk tangan yuk. Saya, amin, shalala. Yesus, sekali lagi katakan shalala, shalala. Kami mau mencintai Kau Tuhan, shalala. Yesus, sekali lagi katakan, oh yes, shalala. Saya cinta Yesus, shalala. Yesus cinta saya, katakan Yesus, Yesus cinta saya, yang keras, Yesus cinta saya. Amin. Percaya kita dicintai, Yesus boleh lambaikan tangan, oleh kiri kanan kita katakan kamu umat kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan memelihara hidupmu, amin. Kita mau bersorak bernyanyi buat Tuhan, amin. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Mari sama-sama katakan angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus, angkatkan kebaru, katakan tak perlu khawatir, berbiasaku berkata, semua menari buat Tuhan, menarilah dan menepukkan bersukacita, karena apa saudara, tak perlu khawatir, berbiasaku, semua katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Yeah, yeah. Oh, oh. Angkatlah suara, katakan puji, puji dan serukan nama Yesus, katakan pada diri kita sendiri, tak perlu kita khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup menggerakkan kami semua menari, bertepuk tangan, bersyukur. Sekarang boleh kiri kanan kita katakan tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup semua. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, katakan sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorak karena apa saudara, telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama bersuka cita bersama karena kasih-Nya telah datang melawat hidup ini, kasih-Nya menjadi jaminan dalam hidup ini, melewati tahun ini. Kami mau terus percaya Tuhan, kami mau terus bersuka cita bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kita nyatakan pada Tuhan semua. Kita kebesarannya yang keras dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Mari yang lebih keras lagi nyatakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat. Yeah, yeah.
Salah-salah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, kami tak perlu khawatir, kami tak perlu bimbang mau masuki tahun ini Tuhan. Mau dunia berkata apapun tentang diri kami Tuhan, yang kami tahu Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, bukan apa kata orang atas hidup kami. Kami mau menjalani tahun ini bersama dengan Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih yang telah terbukti dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama kita mau berkata pada Tuhan. Katakan Engkaulah. Katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ini kerinduan kami di tahun ini ya Bapak. Katakan ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari sama-sama dengan yakin kita mau berkata pada Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, oh Engkau Raja, Engkau berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Oh kami percaya Engkaulah Tuhan, Yesus, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sejenak kita sebelum menerima firman Tuhan, kita mau merenungkan Bapak Ibu Saudara. Biar kita mau mengizinkan Tuhan yang berdaulat penuh atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas tempat ini, atas persekutuan doa ini, atas gereja ini. Kami rindu Tuhan, Kau yang berdaulat Tuhan. Bukan kami yang memerintah Engkau Tuhan, tapi Tuhan yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tahu yang lebih baik jauh dari apa yang kami harapkan ya Bapa. Engkau yang mau berkata dengan yakin, Tuhan tahun ini kami mau hidup di dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan.
Entah apapun yang terjadi, kami percaya semua itu di dalam kedaulatan tangan Tuhan. Engkau yang percaya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan. Sambil angkat tangan kita katakan, Engkaulah. Bukan apa yang kami ingini Tuhan, tapi biar apa yang Kau kehendaki terjadi dalam hidup kami. Hidupku ku berserah lebih sungguh lagi. Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidup kami, mau berserah Tuhan. Ku berserah. Dia mau berserah, sama-sama kita akan tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan, oh, Engkaulah Engkau Raja yang berdaulat. Oh Yesus, berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Katakan, berdaulat Tuhan. Ku berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi yang percaya, angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Berdaulat atas hidupku. Benar Tuhan, hanya Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami ada di tahun 2023, itu juga semuanya kasih dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Ada banyak pergumulan, tantangan yang kami alami di tahun 2022. Tapi kami boleh Tuhan merasakan penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sini luar biasa berlimpah. Kami boleh lolos Tuhan di tahun 2023. Kami 2022, kami juga boleh lolos dari COVID. Itu semua hanya kasih dan kemurahan anugerah Tuhan saja semata-mata. Apa yang Tuhan sudah lakukan di tahun 2022 bagi kami, Tuhan lanjutkan lagi di tahun 2023 dengan lebih lagi. Itu penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, belas kasihan Tuhan yang luar biasa berlimpah bagi kami. Sehingga tahun 2023 menjadi tahun kemenangan, tahun Tuhan berkat bagi kami, dan tahun pelayanan bagi kami. Berarti setiap kami buka hati kami butuh firman Tuhan. So firman Tuhan itu kekuatan bagi kami yang mungkin siap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Rapi setiap kami, hamba-Mu tidak beda dengan orang lain. Hamba-Mu dengan kebatasan. Rapi hamba-Mu dengan kuasa urapan dan kudusan. Kuasa yang mulai dari Tuhan yang coba mengambil bukan firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dan persilakan untuk bekerja berkarya sehingga umat-Mu pulang membawa kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat hari Natal, selamat tahun baru ya, belum terlambat ya. Tuhan, kalau kita ada di tahun 2023 itu kasih dan anugerah Tuhan. Tadi saya melihat itu pujian penyembahannya itu semuanya tentang kasih ya. Kasih ya. Itu sebabnya ya saya akan bicara juga tentang kasih. Bapak Ibu ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 38 sampai 48. Matius 5 ayat yang ke-38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, tetapi itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan
Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah semua manusia dan bencilah musuhmu. 44. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai yang berbuat demikian? 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan yang orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Maka itu kalau kita perhatikan ayat yang ingin kita baca tadi, ya kita lihat Tuhan di awal tahun baru ini, Tuhan mengajarkan sesuatu yang penting bagi kita. Ya, di awal tahun baru ini Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa penting bagi saudara dan saya. Ya, apa yang penting bagi yang Tuhan ajarkan bagi kita di awal tahun yang baru ini? Yaitu bagaimana cara kita menyikapi sesama kita. Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa penting, yaitu bagaimana Tuhan mengajarkan pada saudara saya bagaimana cara meresponi orang di sekitar saudara saya. Kenapa? Sebab di tahun 2023 banyak orang memprediksi tahun ini tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang gelap katanya. Akan banyak orang yang jadi stres, jadi stroke, stop dan selesai. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyikapi sebagai anak-anak Tuhan, kita menyikapi orang-orang yang di sekeliling kita. Ada 3 cara, tapi 2 cara saja ya. Yang pertama kita lihat bagaimana cara kita menyikapi orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama Tuhan mengajar yang paling manusiawi adalah reaksi. Rea itu artinya berulang, aksi artinya bertindak. Kalau seseorang itu baik dengan saya baik juga dengan dia. Kalau orang itu jahat dengan saya juga dengan jahat dengan dia. Kalau orang itu seorang itu pukul saya akan balas pukul dia. Artinya apa yang saya buat itu adalah tindakan ulang, ya, apa yang orang lain buat kepada saya. Artinya apa yang saya lakukan itu adalah tindakan ulang apa yang orang lain lakukan kepada saya. Ya, dan saya beritahu Bapak Ibu dengan baik. Ya, kalau seseorang itu pukul saya sampai gigi saya copot 1, saya balas juga sampai giginya juga copot. Tapi itu tergantung kekuatan saya. Kalau kekuatan saya lebih dari orang itu, maka giginya copot 2. Dia tidak terima, dia balas. Akhirnya saling balas membalas. Ketika dua-duanya sudah ompong, baru berhenti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang penting, yang kedua, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita di tahun yang awal, tahun yang baru ini, menyikapi atau meresponi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua itu dengan pengampunan, atau dengan belas kasih, atau dengan tidak membalas. Saudara dengan baik, ingat, kebencian tidak bisa dibalas dengan kebencian. Ya, kebencian tidak bisa diobati dengan balas dendam. Tapi kebencian hanya bisa diobati dengan pengampunan. Sekali baik-baik, kejahatan tidak bisa dibalas dengan kejahatan. Kejahatan hanya bisa dibalas dengan kebaikan. Itu firman Tuhan berkata tadi. Ya, kalau orang tampar pipi kirimu, Matius 5:39 tadi. Kalau orang tampar pipi kirimu, kasih juga pipi kananmu. Saya beritahu, yang seperti ini namanya bukan hanya mengampuni, tapi yang seperti ini adanya namanya adalah melakukan kasih. Yang seperti ini namanya tampar pipi kanan kasih kiri. Itu bukan berarti namanya bukan hanya mengampuni, tapi yang seperti ini namanya itu yaitu memberi belas kasih. Dan saya beritahu, catat baik-baik, ini adalah inti dari pengampunan itu. Saudara baik, memberi ya atau melakukan kasih itu berarti ya membawa kita ke satu tempat di mana kita rentan untuk disakiti. Sekali lagi ya, melakukan kasih itu sama saja berarti membawa saudara dan saya ke satu daerah di mana saudara dan saya itu mudah atau rentan untuk disakiti. Saya tahu dengan baik. Ya, orang yang paling menyakiti, menyakiti saudara, orang yang paling melukai saudara, bukanlah orang yang saudara paling kenal, tapi orang yang paling melukai saudara adalah orang yang justru fotonya ada di dompet saudara. Dan sekali lagi, orang yang paling melukai saudara bukanlah orang yang paling saudara kenal, tapi orang yang paling melukai saudara adalah orang justru fotonya ada di dompet saudara. Catat baik-baik, dengar baik. Ya, yang membuat Tuhan Yesus tetap ada di kayu salib bukan karena 4 paku yang ada di kaki dan tangannya. Ya, yang membuat Tuhan Yesus tetap ada di kayu salib bukan karena ya mahkota berduri yang ada di kepalanya, yang tertancap di kepalanya.
Yang membuat Tuhan Yesus tetap bertahan ada di kayu salib, tetap ada di kayu salib, bukan karena tentara yang menancapkan tumbaknya di lambungnya. Yang membuat Tuhan Yesus tetap ada di kayu salib bukan karena Pilatus dengan ketakutannya. Yang membuat Tuhan Yesus tetap ada di kayu salib, berada di kayu salib, naik di kayu salib, bukan karena semuanya itu. Tapi yang membuat Tuhan Yesus berada di kayu salib, tetap bertahan di kayu salib, itu kan cintanya. Amin. Yang membuat Tuhan Yesus naik di atas kayu salib dan tetap berada bertahan di atas kayu salib, itu karena kasih-Nya. Memang saya beritahu, kasih itu menyakiti, tapi dengar baik, kasih itu menghidupkan. Amin. Amin. Itu sebabnya saya beritahu, mari melalui tahun baru Tuhan mengajarkan kepada kita menyikapi sesama kita itu dengan kasih. Mari Tuhan mengajarkan kepada saudara saya yang melalui firman Tuhan pada malam hari. Saudara saya melakukan atau merespon orang-orang sekitar saudara saya itu dengan kasih. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita harus menyikapi sesama kita? Kenapa kita meresponi orang sekeliling kita itu dengan kasih? Karena ada 4 hal. Yang pertama, sebab kasih itu adalah yang terbesar. Karena firman Tuhan berkata, pada akhirnya hanya ada 3 hal: iman, pengharapan, dan 1 Korintus 13 dan 13. 1 Korintus 13. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa kita harus menyikapi sama kita dengan kasih? Sebab yang terbesar adalah kasih. Yang kedua, kenapa kita harus meresponi saudara saya, meresponi orang sekeliling saudara saya itu dengan kasih? Sebab yang kedua, sebab kasih itu menutupi banyak dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Kita harus meresponi orang sekeliling kita dengan kasih. Kenapa? Sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Yang ketiga, kenapa saudara dan saya harus menyikapi sesama kita dengan kasih di tahun 2023 ini? Kenapa? Sebab kasih itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, kenapa kita harus meresponi sesama kita dengan kasih? Karena kasih itu adalah buah roh. Dan yang keempat, kenapa kita harus meresponi orang sekeliling kita itu dengan kasih? Kenapa? Karena tahun 2023 ini bagi banyak orang ini tahun yang gelap. Itu sebabnya banyak orang yang stres, stroke, selesai. Lalu bagaimana kita menyikapi orang sekeliling kita? Yaitu dengan kasih. Kenapa? Yang keempat, kenapa kita meresponi sesama kita dengan kasih? Sebab Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kenapa kita harus merespon ini selalu dengan kasih? Sebab Allah adalah, saya tahu dengar baik. Ingat, Tuhan mengasihi kita bukan karena status kita. Allah mengasihi saudara saya bukan karena status saudara saya. Ya, Tuhan mengasihi saudara saya bukan karena kita baik, karena kita berbuat baik. Bukan, Anda tiap hari datang gereja, tiap hari berikan pelayanan atau kasih perpuluhan besar. Tidak, sekalipun saudara tidak pernah datang ibadah, sekalipun saudara tidak baik, tidak pernah melakukan hal yang baik, Tuhan tetap mengasihi. Kenapa? Sebab Dia adalah kasih. Amin. Dengar baik. Yang ketiga, kita menambah jam doa kita, yang biasanya 1 jam menjadi 2 jam, jadi 3 jam atau menjadi 4 jam. Bukan berarti Tuhan lebih mengasihi kita, tambah mengasihi kita. Tidak. Ya, dengar baik. Ketika Tuhan kita menambah pasal bacaan kita di dalam Alkitab dari 2 pasal lalu menjadi kita baca menjadi 5 pasal, 6 pasal, 7 pasal. Lalu Tuhan lebih mengasihi kita, Tuhan tak mengasihi kita. Tidak. Dengar baik. Ketika kita menambah jam doa kita dari 1 jam menjadi 3 jam menjadi 4 jam, itu bukan Tuhan yang lebih mengasihi kita, tapi kita yang lebih mengasihi Tuhan. Karena kita melakukan perintah Tuhan. Pada waktu kita menambah pasal dalam bacaan kita dalam Alkitab, ya dari 2 pasal menjadi 5 pasal menjadi 7 pasal, bukan berarti Tuhan lebih mengasihi kita, tidak. Tapi kita yang lebih mengasihi Tuhan. Dan dengar baik, catat baik-baik. Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, bukan berarti lalu Tuhan berhenti mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan lalu tidak mengasihi kita lagi. Tidak. Catat baik-baik. Ketika kita melakukan kesalahan, kita saudara saya melakukan dosa, berarti kita ini yang berhenti mengasihi Allah. Saudara sendiri yang tidak mengasihi Allah lagi.
Kita sendiri yang menyerap murkanya Allah. Kita yang menghisap marahnya Allah, murkanya Allah. Catat baik-baik, ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, bukan berarti Tuhan berhenti mengasihi kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita lagi, tidak. Tuhan benci dengan perbuatan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Amin. Kenapa? Sebab dengar baik, waktu kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, bukan Tuhan berhenti mengasihi kita, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Kenapa? Sebab Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia adalah kasih, Dia adalah setia. 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya adalah setia. Dia tidak pernah bisa menyangkal dirinya, Dia adalah kasih, tidak bisa Dia menyangkal dirinya. Amin. Itu sebabnya Bapak. Karena kasih itu adalah yang terbesar. Karena kasih itu tadi adalah yang menutupi banyak dosa. Karena kasih itulah buah roh. Dan yang keempat, karena Allah adalah kasih. Mari kita menyikapi selama kita bertemu dengan kasih. Amin. Mari kita meresponi ya itu sesama kita dengan kasih. Saya beritahu ada satu gerejanya Odi itu temanya mereka itu bangkit dan menjadi lebih dari pemenang, menjadi lebih pemenang. Bukan karena kita nih hebat, tidak, kalau kita itu punya kasih ya itu aja. Amin. Betapa pentingnya kasih itu. Kita dalam Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Ya. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang itu Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di dalam hati Allahmu. Dan dikatakan, hai manusia, artinya semua orang, bukan hanya orang Israel, tapi semua orang telah diberitahukan kepadamu. Ya, ada 3 hal yang dituntut oleh Allah. Yang pertama apa? Berlaku adil, itu bicara tentang keadilan. Yang kedua bicara tentang mencintai kesetiaan, itu bicara tentang kasih. Dan yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Yang dituntut dari saudara-saudara 3 hal. Ya, kalau kita perhatikan dari ayat ini, maka mencintai kesetiaan atau bicara tentang kasih itu ditaruh di tengah-tengah. Bukan di kiri, bukan di kanan. Bukan di antara, dia diletakkan di antara 1 dan 3. Taruh tengah-tengah. Betapa pentingnya ini menunjukkan betapa pentingnya tentang kasih. Matius 23 ayat 23. Saya mau tunjukkan betapa pentingnya kasih ya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan pertama dan belas kasihan, dan yang kedua dan yang kesetiaan yang ketiga. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga harus jangan diabaikan. Ya, kalau kita perhatikan ayat ini, maka belas kasihan ya ditaruh di tengah, bukan di kiri, bukan kanan. Dia bukan di antara 1 dan 3, tapi di tengah. Betapa pentingnya kasih. Dengar baik Bapak. Ketika Yesus berkhotbah di atas bukit, ada 9 ucapan bahagia yang Yesus ucapkan. Ada 9 ucapan berkat yang Tuhan ucapkan. Kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat 3 sampai 11. Matius 5 ayat 3 sampai 11. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. 11. Berbahagialah kamu jika kamu mau, jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepadamu dibintangkan segala yang jahat. Nah, dengar baik, ada 9 ucapan bahagia. Ya, ada 9 ucapan berkat ya diucapkan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Dan kalau kita perhatikan ya, inti dari ucapan bahagia ini, inti ada khotbah dari ucapan berkat ini ada di ayat 7. Ya, intinya ada di ayat 7 ya. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya, ini bicara tentang kasih, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Amin. Amin. Bapak Ibu, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya 10 orang kusta minta disembuhkan, Tuhan sembuhkan kami, lahirkan. Apa yang Yesus katakan? Perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan di tengah jalan mereka sembuh, mereka lahir. Saudara, kita lihat ya, yang disembuhkan berapa orang? 10, yang kembali 1 cuma. Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ini dengan berkata-kata, melalui perkataan. Pergilah memperlihatkan dirimu kepada imam. Nah, kalau kita bandingkan dengan Markus 1 ayat 40 sampai 42, kalau kita bandingkan ya, Markus 1 ayat 40 sampai 42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Dan katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kedua, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu perhatikan, waktu ya 10 orang kusta, Yesus menyembuhkan dengan melalui perkataan, berkata-kata. Tapi kenapa kok 1 orang ini, dia orang kusta, kok Yesus harus mengulurkan tangannya, harus menjamah, dalam bahasa aslinya harus memeluk? Kenapa? Ya kenapa? Ya, sampai Yesus itu menyampingkan penginjilan. Kalau berkata-kata satu penginjilan. Kalau 10 orang kusta aja bisa disembuhkan hanya dengan perkataan, berkata-kata, apalagi cuma 1 orang. Lalu kenapa kok Yesus ini kalau 1 orang justru dia menjamah, dia mengulurkan tangannya, ya, justru dia memeluk? Kenapa? Sebab pada waktu 1 orang ini hatinya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Pemuda di Nain, ya, dibangkitkan dari kematian karena Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat seorang ibu yang menangis terseduh-seduh karena anak satu-satunya putra satunya itu mati. Tergerak oleh belas kasihan. Lukas 7 ayat 12 sampai 15. Kita tidak usah baca itu. Nah, yang kita mau baca di Yohanes 5. Nah, ini penting. Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Ini penting. Yohanes 5 ayat 11 dan ayat 1 sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Terus di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. 9. Dan pada saat itu juga semula orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak itu dengar baik, penting. Dikatakan di kota Yerusalem ada sebuah kolam yang namanya kolam Bethesda. Ya. Nah, kolam Bethesda ini ada 5 serambinya, di mana serambi itu penuh dengan orang sakit, sakitnya parah karena harus Yesus yang menyembuhkan. Dikatakan di kolam itu ya, kolam Bethesda itu, sewaktu-waktu malaikat turun ya di kolam itu. Dan ketika malaikat itu turun di kolam itu, maka air kolam itu menjadi goncang. Dan ketika air kolam itu goncang karena ada malaikat turun, siapa saja yang turun pertama kali dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, dikatakan di situ ada seorang yang sakit 38 tahun. Lalu tidak sembuh-sembuh. Lalu Yesus bertanya, ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Harusnya jawabnya apa? Mau. Tapi waktu Yesus tanya, maukah sembuh? Dia menyalahkan orang lain. Tuhan, ya sebab bukan jawabnya mau, Tuhan. Tidak ada orang yang membantu saya, menolong saya ketika air digoncang, menurunkan saya ke kolam itu ketika air digoncang. Nah, kita lihat, sepertinya orang ini mengalami kepahitan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu baik, bahwa orang ini tidak mengalami kepahitan. Dia bukan mengalami kepahitan. Dia hanya cuma mau ngomong tok, hanya mau berkata-kata saja. Nah, Bapak Ibu tahu arti daripada Bethesda. Ya, Beth itu artinya rumah. Tesda itu artinya kasih karunia atau belas kasihan.
Jadi Bethesda itu artinya rumah kasih karunia atau rumah belas kasihan. Artinya orang yang sakit itu mau berkata, Tuhan, bukankah itu rumah belas kasihan Tuhan? Tapi kenapa di situ kok tidak ada belas kasihan Tuhan? Saya ini loh sakit bukan 1 tahun, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 25 tahun, bukan 30 tahun, bukan 35 tahun. Tapi saya sakit 38 tahun. Itu bukan waktu yang pendek, itu yang panjang. Itu bukan sebentar, itu lama. Ya, dan itu lama. Tapi tidak ada seorang pun yang berbelas kasihan kepada saya untuk membantu saya turun dari kolam itu gonjang. Ya. Bukankah Tuhan seharusnya ya di rumah belas kasihan itu isinya adalah orang-orang yang punya belas kasihan, punya rasa belas kasihan karena sudah menerima belas kasihan Tuhan. Bukankah seharusnya di rumah belas kasihan itu rumah belas kasihan itu dijaga, diolah, dipelihara oleh orang-orang yang punya rasa belas kasihan karena sudah sembuh dari sakit karena belas kasihan Tuhan. Saya sakit itu 38 tahun, bukan waktu yang pendek, itu yang panjang, bukan sebentar tapi itu lama. Tapi tidak seorang pun yang punya belas kasihan kepada saya ketika air kalau digoncang. Bukankah itu rumah belas kasihan? Saudara baik, satu baik. Bukankah gereja juga rumah belas kasihan? Amin. Bukankah rumah juga rumah belas kasihan? Amin. Ya. Tapi saya apa yang terjadi? Bukankah rumah itu juga belas kasihan yang isinya adalah orang-orang yang punya banyak rasa belas kasihan karena mereka sudah menerima belas kasihan Tuhan. Ya, bukankah gereja itu juga rumah belas kasihan yang dijaga, dipelihara, diolah oleh orang-orang yang punya banyak rasa belas kasihan karena sudah menerima belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Tapi kenapa apa yang terjadi? Saya mendengar bagaimana seorang diaken bagi seorang majelis yang menolak mengusir seorang ibu yang miskin, yang bagian compang-camping keluar dari gereja. Dan juga bukankah gereja itu rumah belas kasihan? Tapi apa yang terjadi? Saya mendengar bagaimana pendeta mengusir seorang pencuri yang ingin bertobat. Dan banyak saya mendengar. Gereja yang ada rumah belas kasihan itu menolak pencuri. Ya, mereka mengusir pencuri, mengusir perampok, orang yang kumpul kebo, yang ingin bertobat, ingin berubah. Mereka berkata, kami ingin berubah, kami ingin bertobat. Itu sebabnya kami datang ke rumah belas kasihan. Ya, kayak ke rumah belas kasihan, kayak katanya rumah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tapi yang terjadi, kami diusir. Kami ingin bertobat, kami ingin berubah. Itu sebabnya kami datang ke rumah belas kasihan. Ya, ke rumah belas kasihan Tuhan yang katanya rumah Tuhan yang penuh belas kasihan. Tapi apa terjadi? Kami diusir, ditolak. Saudara, kenapa ini terjadi? Kenapa? Sebab mereka menyikapi sesama itu tidak dengan kasih. Kenapa ini terjadi? Sebab orang-orang ini meresponi sesamanya bukan dengan kasih. Itu sebabnya di tahun yang baru ini Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menyikapi sesama kita, meresponi orang sekitar kita dengan kasih. Amin. Dan untuk itu saya beritahu, untuk itu kita harus memiliki hati yang dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Untuk itu saudara dan saya harus punya hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan dari Tuhan. Itu sebabnya minta daripada Tuhan hati yang dipenuhi dengan belas kasihan. Minta sama Tuhan hati yang dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Dan saya beritahu, kalau hati saudara sudah dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, saya beritahu, maka belas kasihan Tuhan dalam hati saudara itu akan menggerakkan kuasa Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, menyembuhkan, memulihkan saudara. Amin. Amin. Dan saya beritahu, kalau hati saudara sudah dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan yang dalam hati saudara akan menggerakkan kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, menyembuhkan dan memulihkan saudara. Kita lihat contohnya, Lukas 17 ayat 13 dan 14. Orang kusta ini ya. Lukas 17 ayat 13 sampai 14. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanlah kami. 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ya, orang Musa berkata, Tuhan, Guru, berikan belas kasihan-Mu Tuhan. Artinya mereka berkata, Tuhan, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Apa terjadi? Yang ketika
ketika hati mereka dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan yang dalam hati mereka itu menggerakkan kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat luar biasa, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu sekalian, selama hati kita tidak memiliki belas kasihan Tuhan, jangan kau pernah bermimpi engkau melihat mujizat Tuhan. Selama hati saudara saya tidak mempunyai belas kasihan Tuhan, jangan pernah berharap mujizat akan terjadi dalam hidup saudara saya. Itu yang disebut dengan seplak susomai. Ya, itu yang disebut dengan seplak susomai. Artinya kerinduan yang dari dalam, kekuatan yang dalam, ya, kerinduan yang keluar, ya, kerinduan dari belas kasihan. Amin. Lalu belas kasihan atau seplak susomai ini berasal dari mana? Berasal dari agape, kasih, agape kasih Tuhan. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih agape, kasih karunia Allah, kasih agape dan kasih Allah yang ada dalam hati kita, dicurahkan dalam hati kita, itu dicurahkan oleh Roh Kudus. Ini Roh Kudus lalu mencurahkan kasih agape dalam hati kita, yang kemudian mengakibatkan splatisomai atau belas kasihan, dan kemudian menghasilkan mujizat. Kesimpulannya, kasih Allah yang ada dalam hati kita yang mengakibatkan splatisomai atau belas kasihan, yang kemudian menghasilkan mujizat, itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya saya beritahu Bapak Ibu, saya berbicara baik, bahwa tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena bahasa roh. Ya, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan karena bahasa roh, tapi oleh karena kita memiliki kasih. Saya pernah dengan Ibu Edi dan Elroy pelayanan ke Halmahera. Lalu apa terjadi? Habis saya khotbah, ini pendeta yang tidak tahu dari mana, dia ambil rumah. Lalu disuruh, ya, orang-orang dia ini kan namanya di lapangan, ya, di Halmahera di lapangan banyak gereja. Lalu disuruh dipaksa itu orang-orang disuruh berbahasa roh. Sana kecil disuruh bahasa roh. Ayo kalau udah bahasa roh kamu tidak dipenuhi Roh Kudus. Ayo kalau udah bahasa roh kamu tidak selamat. Loh, jadi masa kita tanda dipenuhi Roh Kudus sudah dipenuhi Roh Kudus, masa kalau bahasa roh? Atau karena kita selamat karena bahasa roh? Kira mau lalu selamat masuk surga. Wah, besoknya saya khotbah lagi. Saya khotbah tentang itu. Bapak Ibu, ya, kita diselamatkan bukan karena karunia roh. Ya, bahasa roh itu adalah salah satu karunia roh. Ya, sekali lagi, bahasa roh itulah salah satu karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ya, kita lihat 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Roh Kudus yang kendaki kepada kita. Dipaksa-paksa bahasa roh itu karunia. Amin. Bukan belajar. Ada sampai ada sekolah bahasa roh, Holy Spirit School ada. Masa dibuat untuk dipelajari? Itu kan karunia. Istri saya loh, bulan tahun pimpin ujian, minta bahasa roh nggak dapat. Cuma ada berkata-kata dengan hikmat saja. Ingat, saya beritahu, ya, karunia roh itu tidak menyelamatkan. Karunia roh itu adalah medianya Tuhan, alatnya Tuhan untuk kita melengkapi kita untuk masuk di dalam pelayanan. Amin. Ya, karunia roh itu tidak menyelamatkan. Ya, karunia roh. Tapi yang justru yang banyak dikejar bahan bantuan itu ya ini karunia roh. Karena ada anak dengan Tuhanannya. Ya, dan yang
kerja yang dikejar ini. Ya, karunia roh itu adalah alatnya Tuhan, medianya Tuhan untuk melengkapi kita, untuk kita masuk di dalam pelayanan. Catat baik-baik. Ya, karunia roh bukan hanya tidak menyelamatkan, tapi sering kali juga bisa menjatuhkan. Amin. Karena orang mendapatkan karunia roh jadi sombong. Oh iso, apa namanya gitu. Oh nggak iso. Ya, jadi sombong. Ada seorang yang dikasih karunia roh luar biasa oleh Tuhan. Ya, dia bisa berkata-kata dengan pengetahuan yang nikmat. Wah, lagu-lagunya luar biasa. Lagu pujian menyembah dia bisa menulis lagu-lagunya, kata-katanya luar biasa. Ya, lagu-lagunya itu sampai bukan hanya menjadi berkat itu di Indonesia. Waktu saya pelayanan sama istri saya diizinkan pelayanan di Belanda, di Jerman sampai ke Amerika. Wah, lagu-lagunya itu menjadi berkat juga banyak orang. Tapi apa terjadi? Yang begitu dia sudah diangkat Tuhan luar biasa. Dia tinggalkan istri dan anak-anaknya tanpa alasan. Lalu kawin dengan artis-istrinya orang juga tanpa alasan. Lalu berkata apa? Jangan melihat kami bernikah. Ini adalah pertunangan dalam roh. Pertemuan dalam selimut dan dalam roh. Ya, ingat, karunia roh bisa bukan hanya tidak menyelamatkan, tapi bisa menjatuhkan. Amin. Bukan bahasa roh itu lalu kita bisa selamat, tidak. Ingat, firman Tuhan berkata, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, ya, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahkan sekalipun aku bisa berkata dengan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, maka aku seperti dom yang berkumandang dan berencana yang berincing. Sekalipun aku punya karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, bahkan sekalipun aku memiliki semua pengetahuan, bahkan aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu tidak ada faedahnya bagiku. Sekalipun aku membagikan dengan apa yang semua ada padaku, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu tidak ada gunanya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berincing. Terus, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk mendengarkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Terus, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Ya, ingat, kita diselamatkan hanya oleh kasih. Yang justru menyelamatkan itu tidak dikejar, tidak dicari. Apa sih yang menyelamatkan? Oh itu loh, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itu yang menyelamatkan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tapi semuanya dimulai dari kasih. Kalau kita punya kasih, pasti punya sukacita. Punya sukacita, punya dari awalnya kasih. Amin. Ya, ingat, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berhenti, ya. Bahasa roh akan lenyap, ya. Dan pengetahuan akan hilang. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Semuanya akan hilang. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak berkesudahan. Ya, kita diselamatkan hanya oleh kasih. Ada yang tanya, Pak, apa kalau kita tidak diselamatkan oleh iman, Pak? Benar, baik. Iman itu bekerja hanya digerakkan oleh kasih. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus harus bersunat atau tidak bersunat tidak memiliki sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman itu bekerja oleh kasih. Kalau kita punya kasih. Amin. Ya, kita diselamatkan hanya oleh kasih. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikabulkan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya pada dia tidak binasa, tetapi memberikan hidup yang kemudian begitu hadir. Ada banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, belas kasihannya hanya tergantung situasi dan kondisi. Ya. Kalau yang datang itu dua kakinya putul, apalagi tidak punya tangan, waduh, timbul belas kasihan, kasihan. Hanya tergantung situasi kondisi. Lebih nemen lagi
Ya orang Manado bilang beli bismoy lagi, beli minuman lagi. Ada banyak orang ya belas kasihnya belas kasihnya ketika nggak punya duit. Ya, nah, kita dompetnya kosong. Waktu dompetnya kosong, nggak punya duit, timbul belas kasihan. Sakno yo, kasihan. Tapi nggak punya tapi begitu uangnya banyak, dompetnya banyak, belas kasihannya hilang. Lalu mulai menghakimi, ini memang lagi perlu diproses Tuhan ini ya, tidak boleh disentuh, biarkan saja dia sedang mengalami proses Tuhan, ya. Karena duitnya banyak, ada duit, tapi kalau tidak duit, tidak ada uangnya, tidak punya, kasihan, tapi tidak punya duit. Ibu perasaan kalau ada tidak punya duit, itu seperti saya beritahu Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, mari ya kita memiliki belas kasihan yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita memiliki belas kasihan yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi? Ya, caranya cuma satu. Jadikan belas kasihan itu sebagai gaya hidup bagi kita. Tidak akan sewaktu-waktu, tidak tergantung situasi dan kondisi. Pertanyaannya, ya, bagaimana caranya supaya belas kasihan kita itu, yaitu menjadi gaya hidup bagi kita? Ini yang ayat terakhir, Ibrani 2. Bagaimana supaya belas kasihan kita itu menjadi gaya hidup bagi kita? Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Kami tadi musik. Dan Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi turunan Abraham yang ia kasihani. 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, terus sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena percobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya minta atensi. Bapak Ibu dengar baik. Bagaimana sebagai orang percaya kita harus memiliki belas kasihan yang tidak tergantung situasi dan kondisi. Bagaimana caranya supaya belas kasihan kita tidak tergantung situasi dan kondisi? Jadikan belas kasihan itu menjadi gaya hidup bagi kita. Bagaimana supaya belas kasihan itu menjadi gaya hidup bagi kita? Bagaimana caranya? Caranya cuma satu, yaitu bukan sewaktu-waktu, bukan tergantung situasi kondisi, yaitu melalui masalah, melalui penderitaan. Karena melalui masalah yang kita alami, yang masalah penderitaan yang Tuhan izinkan kepada kita, maka itu akan menajamkan kita sehingga kita memiliki balas kasihan Tuhan. Melalui persoalan dan tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara saya, ya ini yang akan mengasah saudara saya supaya saudara saya memiliki balas kasihan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, ya di awal tahun yang baru Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Mari kita meresponi orang siling kita. Mari kita menyikapi sesama yang ada di siling kita dengan kasih. Lebih dari itu, mari kita lebih mengasihi Tuhan, lebih setia untuk beribadah melalui Tuhan. Kita mari berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Angkat tangan katakan iman. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Malam ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman.
di awal tahun yang baru ini, Tuhan memberikan firman-Nya. Mari kita menyikapi sesama kita, meresponi orang sekitar kita itu dengan kasih. Karena kita ada, sebagaimana kita ada itu hanya kasih dan anugerah Tuhan. Roh Kudus mengerjakan firman bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh memiliki belas kasihan Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan yang luar biasa memenuhi hati kami, sehingga kami bisa menyikapi sesama kami, meresponi orang sekitar itu dengan kasih, belas kasihan Tuhan. Jadikan Tuhan belas kasihan itu, Tuhan, menjadi gaya hidup bagi kami. Masalah persoalan Tuhan, penderitaan itu izinkan hidup kami, itu mengasah kami, menajamkan kami memiliki belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Puji hormat syukur bagi nama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur pada kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami disadarkan Tuhan, hidup kami ini semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan saja Tuhan. Dan kami rindu hidup kami Tuhan bukan hanya sekedar menerima kasih dari-Mu, tapi kami rindu hidup membagikan kasih-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Menteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang mengingatkan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu juga Tuhan sudah menyampaikan firman ini bagi setiap kami, memakai kehidupannya Tuhan, biar karya Kristus terus ada dalam kehidupannya lebih lagi ya Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami juga diberikan kesempatan lebih lagi Tuhan, Tuhan boleh menabur dengan penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bercana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
untuk pengumuman Bapak Ibu. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman kita sudah mulai hari ini sudah aktif lagi ya. Semua program-program doa pagi tetap jalan terus, saya tidak pernah libur ya. Natal tahun baru tetap jalan doa pagi. Nah sekarang juga dari jam 5:30 sampai jam 6 ya. Instagram hari Senin sampai Sabtu. Ya sudah banyak yang terlibat ya, sudah banyak yang terlibat ikut dalam ibadah doa ini ya. Dan juga untuk Zoom meeting yang kita mulai hari Rabu depan ya, juga depan, dan ibadah juga di cabang-cabang sudah dimulai ya, nanti yang satu ini juga. Bapak Ibu, kita juga bersyukur di mana banyak jemaat yang sudah terlibat untuk menopang pelayanan Elroy ya, baik itu untuk si musik, untuk pembicara ya, semua terima kasih. Dan ini ada juga masukan, ada beberapa yang mau jadi berkat untuk antar jemput jemaat ya. Kita juga ada penambahan juga untuk antar jemput ya. Masih kurang berapa? Masih kurang 200, jadi ya untuk dari Senin sampai selama seminggu ya, seperti Bu Sinta itu juga masih berkat untuk bantu antar jemput itu. Jadi masih sudah ada tinggal semuanya. Ibu sampai juga Yana sudah komit untuk depan, sudah mulai ya, juga 200 setiap minggu bulan ya. Jadi juga masih ada dengan 2 orang yang tidak mau menyebutkan namanya ya, nanti tinggal 2 lagi ya, tinggal 200 lagi ya, itu pasti tercukupi semua. Oke. Nah itu pengumuman. Dan juga untuk ibadah kita, rencana ibadah kita ke Israel ya, yang sudah beberapa yang sudah kirimkan pas fotonya ya, kok foto bukan pas foto pasportnya ya. Coba yang punya kerinduan itu kirim foto pasportnya ya. Mungkin tidak akan ikut itu ya. Wah luar biasa ya, Gary sama Yana katanya punya kerinduan mau ikut katanya ya. Berdoa ya, cukupi. Oke, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita balik berdiri. Bapa, satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bakat, air mengalir yang tiada pernah berhembakkan, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bersyukur, terima kasih Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Ibadah perdana di tahun 2023 Elroy Pondok Canda Tuhan sudah memberkati dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Ya setiap ujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan juga firman Tuhan berikan kami kekuatan. Kami memiliki kasih, belas kasihan Tuhan, sehingga bisa memberikan kasih pada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap umat-Mu, jemaat-Mu, hamba-Mu sudah menopang pelayanan PDL Roy tempat ini. Kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Program-program Elroy juga ke depannya Tuhan memberkati semuanya, kami serahkan tangan Tuhan. Baik ada di cabang-cabang juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa untuk mereka yang sudah umat Tuhan, jemaat Tuhan juga yang juga Tuhan memberikan berkat perpuluhan persembahan kasih, semuanya kembalikan lipat ganda. Dan tim musik bersama WL sudah menopang pelayanan PDL, kembalikan semua lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
bersyukur, kami percaya kami akan tahun 2023 ini tahun kemenangan, tahun pelayanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaat Tuhan sebentar akan kembali ke rumah masing-masing, Tuhan serta lindungi, tibakan di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun, karena malaikat Tuhan sudah kirimkan menunjukkan penyertaan mereka. Dan sebelum udah pulang, jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, jaminan keselamatan, pasti selamat dari krisis Tuhan, dan dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, dan juga penghiburan, persekutuan, kuasa urapan utusan dan utusan dasar Tuhan bisa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah tiba berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.